Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu saudara-saudara semua Gusti Wejangan Jawa. Saya ini heran dengan orang tua zaman sekarang yang mendidik anaknya atau mengajari anaknya itu agar menjadi anak yang soleh ataupun soleha. Herannya kenapa? Heran saya kenapa orang tua sekarang ketika anak itu masih menginjak usia katakanlah 4-5 tahun ataupun 6 tahun, anak itu lebih dikedepankan untuk belajar agama. Tetapi belajar agama ini, yang dimaksud orang tua zaman sekarang belajar agama adalah yaitu belajar mengaji. Bukan mengaji itu bukan ngaji rasa, bukan mengaji diri sendiri, tapi membaca Al-Quran. Jadi orang tua zaman sekarang itu bangga kalau anaknya itu bisa membaca Al-Quran. Banyak sekali kata-kata seperti ini. Sudah nak, bentar lagi saya sekolahkan di sekolah yang agamanya banyak. Maksudnya 70% itu pelajarannya tentang agama, 30% pelajaran umum. Banyak yang seperti itu. Bahkan orang tua zaman sekarang lebih mementingkan anak itu lebih bisa membaca Al-Quran ataupun berbahasa Arab daripada berbahasa Jawa. Jadi secara tidak langsung orang tua zaman sekarang itu moral anak ini tidak istilahnya itu tidak diutamakan. Jadi pelajaran moral itu tidak diutamakan orang tua zaman sekarang. Hanya ingin anaknya itu bisa membaca Al-Quran, bisa menjalankan syariat Islam. Jadi saya bingungnya dari sini, apakah orang tua zaman sekarang itu tidak tahu apa pura-pura tidak mengerti atau hanya ikut-ikutan orang? Padahal sesungguhnya anak yang soleh dan soleha itu bukan anak yang bisa membaca Al-Quran, bisa membaca Quran dengan fasih, bukan. Anak yang soleh dan soleha itu adalah anak yang berbakti kepada orang tua, bisa menghargai orang lain, bisa berbuat baik dimanapun berada. Itu anak yang soleh dan soleha. Apakah orang tua di zaman sekarang itu juga mengerti apa tidak tentang sejatinya agama yang diterapkan kepada anak? Padahal agama itu hakikatnya adalah perilaku kita sehari-hari, kita menjalani kehidupan sehari-hari ini dengan baik. Itu hakikatnya agama. Jadi inti seharinya kita belajar ngaji, maksudnya anak-anak kita, maksudnya anak-anak orang tua zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang itu disuruh untuk mengaji, disuruh sholat, disuruh belajar agama, membaca Al-Quran. Itu pada akhirnya intinya itu agar supaya anak bisa berperilaku baik kepada semua orang, kepada ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi itu sejatinya
belajar agama. Jadi saya heran kalau istilahnya mengaji, membaca Al-Quran dikedepankan, diutamakan, terus bagaimana moralnya nanti? Karena kebanyakan sekarang anak-anak itu rajin sholat, ngaji, rajin sholawatan, tetapi moralnya tetap malah semakin menjadi-jadi, moralnya malah buruk. Karena yaitu dia tidak ditanamkan moral mulai dari kecil. Kalau anak ditanamkan moral sudah dari kecil, dia menginjak dewasa, menginjak remaja, menginjak dewasa, dia akan mengerti. Dia akan mengerti dengan sendirinya kalau berarti agama ini penting. Agama ini sumbernya dari, kalau Islam ya Kanjeng Nabi Muhammad. Dia akan mengerti, ternyata ajaran Kanjeng Nabi seperti ini. Aku harus melakukan sholat karena aku beragama Islam, karena saya sudah bersahadat. Nah, itu anak yang bermoral. Tetapi kalau anak itu diterapkan hanya bisa membaca Al-Quran dengan fasih, dia tidak akan mengerti tentang dirinya dan Kanjeng Nabi-nya, dan dia tidak akan mengerti apa tujuan saya kepada Sang Pencipta. Dia tidak akan mengerti. Jadi apa yang terjadi jika seorang anak yang hanya dia pandai untuk menghafal, istilahnya menghafal Al-Quran, dia pandai berbahasa Arab, tetapi dia tidak bermoral, moralnya itu masih buruk. Yang terjadi adalah anak tersebut akan berani melakukan dosa. Itu banyak yang terjadi di zaman sekarang. Terutama anak pondok pesantren. Yaitu kesalahan orang tua dalam mendidik anaknya. Jadi saya herannya di sini, saudara-saudaraku semua, tentang perilaku anak zaman sekarang dan perilaku orang tuanya juga. Kenapa orang tua zaman sekarang kok lebih mengedepankan anak lebih pandai belajar membaca Al-Quran dan hafal tentang dalil-dalil? Di zaman sekarang sudah terbukti dan banyak sekali dai-dai kecil, ustadz-ustadz yang masih muda. Tetapi saya tidak tahu, saya hanya tahu dia membaca dalil. Saya tahu dia hanya ceramah. Saya tahu dia hanya membaca sholawat dengan merdu. Saya tahunya hanya itu, tetapi saya tidak tahu kebiasaan dia. Kebiasaan dia dengan orang tuanya, kebiasaan dia dengan temannya, kebiasaan dia dengan orang yang lebih tua darinya. Bagaimana dia memperlakukan semua itu, saya tidak tahu. Tetapi orang tua sekarang, orang-orang zaman sekarang itu bangga sekali kalau ada anak yang masih kecil, anak yang masih muda, remaja sudah bisa menjadi ustadz, sudah hafal dalil, bisa membaca Al-Quran dengan fasih, dengan sholawatan dengan merdu. Orang tua zaman sekarang itu bangganya minta ampun. Saya heran. Inti syariat agama, padahal seperti istilahnya sholawat, mengaji, berdalil, itu hanyalah budaya dari sebuah Islam tersebut, dari sebagian Islam tersebut. Lah, inti sari Islam itu ya perilaku manusia itu. Jadi kalau orang tua zaman dulu melihat orang, dia tidak memandang dia memakai peci atau memakai busana muslim atau memakai sarung. Orang dulu tidak memandang seperti itu. Memandangnya adalah kalau dia berperilaku baik kepada orang, bisa menghargai orang, menghormati orang, istilahnya sifatnya ini baik, perilakunya baik,
Kalau orang zaman dulu menganggapnya ini adalah seorang yai, dia adalah orang yang beragama, begitu. Karena seseorang yang bisa menjalankan syariat agama dengan baik dan benar, pasti dia akan pasti perilakunya dalam kehidupan sehari-hari itu juga akan baik. Nah, begitu. Itu intisari dalam sebuah agama, termasuk Islam yang saya bahas di sini. Jadi saya mohon jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan kepada anak-anak panjenengan semuanya. Karena anak zaman sekarang itu mudah sekali terpengaruh, tidak punya pedoman sendiri. Banyak sekali anak seperti itu. Jadi tanamkan mentalnya dulu, tanamkan kepribadiannya dulu, tanamkan moralnya dulu, agar dia bisa menjadi dirinya sendiri. Dan dengan sendirinya suatu saat kalau dia sudah remaja atau dewasa, dia akan mengerti tentang kehidupannya. Dia akan mengerti tentang siapa penciptanya, siapa nabinya, apa agamanya, apa pedomannya, dan siapa yang menuntun jalannya. Dia akan mengerti. Secara tidak langsung dia akan dengan sendirinya dia akan belajar sendiri membaca Al-Quran. Dia akan dengan sendirinya dia akan mengerjakan sholat dengan ikhlas. Itulah yang dinamakan Islam yang benar-benar berakhlak. Karena Islam itu ada tuntunan dari Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad kan mengeluarkan istilahnya itu, Kanjeng Nabi Muhammad itu memberikan syariat, ajaran syariat Islam ini agar bisa mengikuti jejaknya, yaitu berakhlak yang baik. Begitu. Jadi semoga panjenengan semua, saudara-saudara semua paham tentang apa yang saya herankan di sini, apa yang saya bahas di sini. Jadi saya cuma heran saja. Jadi semoga kita tidak terpengaruh juga sama megahnya dunia ini ataupun budaya sekarang di zaman sekarang ini itu sangat keras sekali. Jadi kita harus tetap benar-benar menjaga budaya kita di Pulau Tanah Jawa ini, saudara-saudaraku semua. Jadi itu pesan saya. Semoga orang ataupun generasi penerus di Pulau Tanah Jawa ini bisa menjadi anak yang benar-benar soleh dan soleha, benar-benar menjadi anak yang sejati, benar-benar dia bisa menjadi dirinya sendiri. Ya sudah, saya akhiri wajangan kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.